Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk aplikasi dari differential equation atau persamaan diferensial parsial itu sebenarnya banyak sekali. Apalagi kalau kita di bidang teknik itu untuk apa ya istilahnya yang paling mendekati ke dalam keadaan yang real itu adalah ya PDP ini begitu. Untuk kemudian kita bisa mungkin yang banyak terpakai nanti ke arah simulasi ya gitu, itu biasanya akhirnya dipakai adalah persamaan differential equation yang kemudian di sini menganut ke hukum-hukum fisika, biasanya kebanyakan seperti itu. Nah, ini topik pertama yang akan kita bahas di aplikasi partial differential equation itu adalah flexural motion of beams. Nah, ini maksudnya adalah beams di sini kan kalau artinya dia secara harafiah atau arti langsungnya itu adalah sorot gitu ya. Beam itu artinya kan sorot. Nah, di sini tuh maksudnya adalah kita anggap beam itu sebagai suatu bidang apa, 3 dimensi yang kemudian dia itu bentuknya itu misalkan dari satu bidang 2 dimensi atau area yang kemudian dia akan ditarik lurus begitu. Nah, sehingga akhirnya membentuk suatu bidang 3 dimensi. Nah, yang dimaksud dengan flexural motion itu adalah ya ini ketika si bidang ini, si beams atau tadi bidang 3 dimensi ini itu dikenai suatu gaya. Nah, bagaimana kemudian persebaran gayanya di titik yang dilihat. Nah, dalam hal ini yang kita lihat masih di istilahnya bidang yang kita lihat itu masih bidang 2 dimensi. Jadi yang dilihat itu istilahnya dianggap bahwa nantinya itu penggambarannya berupa suatu garis. Karena nantinya kalau misalkan kita next step ingin mempelajari aplikasi PDE lebih dalam, itu ada namanya yang sempat saya sebutkan sebelumnya, namanya finite element method, yang itu biasanya dipakai untuk simulasi yang nantinya bisa kelihatan persebarannya secara 3 dimensi. Nah, mungkin teman-teman pernah tahu kayak misalkan apa ya, kita punya model apa ya misalkan ya plat tulang begitu. Nah, kemudian dari plat tulang ini kalau misalkan kena gaya dari arah tertentu yang itu menjadi apa istilahnya kasus yang paling sering terjadi, kemudian plat tulangnya itu jadi patah. Nah, itu kemudian untuk memahami proses terjadinya patahan tadi itu akhirnya dilakukan simulasi yang nantinya akhirnya itu ini apa namanya bisa kita lakukan pemodelannya dengan finite element method. Tetapi apa namanya istilahnya itu kita menggunakan ada yang sudah jadi, software yang sudah jadi yang memanfaatkan finite element method itu, seperti misalkan ada namanya software COMSOL, ANSYS, dan banyak lagi. Dan itu tujuannya tadi itu ya, melakukan simulasi untuk kemudian kita mampu memprediksi keadaan-keadaan tertentu dari suatu apa ya istilahnya ya, dari suatu keadaan begitu. Nah, di sini untuk yang flexural motion of beam, di sini digambarkan bahwa dia itu dia anggapannya beamnya ini uniform elastic. Jadi memang bentuknya itu dia di sepanjang beam ini dia itu rata sama, kemudian dia itu dikenai gaya yang gaya tersebut tuh berubah-ubah. Di sini disebutnya sebagai transverse dynamic load. Ini kalau misalkan di sini digambarkan jadi bentuk apa namanya ini yang naik turun seperti ini. Jadi di setiap titik itu bisa aja nilainya berbeda karena dia yang di sini load-nya atau bebannya itu dynamic, dia berubah-ubah terhadap jarak dan waktu. Nah, ini yang agak ini ya, kadang itu membuat sedikit rumit karena dia ada 2 variabel yang berpengaruh di sana. Nah, kemudian selain itu kemudian dianggap tadi ya beamnya ini itu punya mass density atau kerapatan dari masanya itu adalah rho, di sini disebutkan sebagai rho, yang artinya itu adalah kerapatannya untuk per unit volume. Jadi untuk satu volume tertentu per unit volume yang dia gunakan itu kerapatan masanya berapa itu diketahui di sini. Nantinya pentingnya untuk mengetahui akhirnya
karena ada pengaruh gaya ya di sini yang kita lihat adalah aplikasinya di bidang fisika ya di sini. Maka nanti nggak akan jauh-jauh dengan hukum Newton kalau di sini nantinya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat anggapannya di sini kayak jembatan gitu ya. Dari titik misalkan di sini A, kemudian di sini B dan kemudian ada tadi beam tadi itu ya. Kemudian dikenai gaya yang dia itu dinamis berubah-ubah terhadap jarak posisi dan waktu. Jadi di tiap titik yang menunjukkan itu jarak tertentu dari misalkan titik A di sini ya dan waktu tertentu dia itu punya nilai spesifik begitu. Nah, kemudian di sini juga ada variabel lain seperti misalnya L. L itu panjang dari beamnya. Kemudian ada V kecil. Nah, ini hati-hati karena ada V kecil, nanti ada V besar. V kecil itu menunjukkan perubahan atau displacement ya di sini ini dari sentral aksis. Jadi perubahan dia dari posisi awalnya dia terhadap sentral aksisnya. Jadi dia perubahan secara secara vertikal ya di sini itu dia berapa? Itu disebutkan pakai V kecil. Dan perubahannya ini pun dia juga dipengaruhi oleh posisi dan juga waktu. Jadi di sini ditulisnya adalah V dalam kurung X, T seperti ini. Nah, ini gambaran untuk flexural motion of beam. Itu gambarannya seperti ini. Nah, kemudian di sini untuk kita istilahnya mempelajari bagaimana sih kemudian gayanya di tiap area titik-titik tertentu. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencoba mengambil satu area tertentu, entah terserah dimanapun gitu ya. Misalkan di area yang melengkung di sekitar sini. Saya coba pakai anotasi. Nah, ini. Jadi di sini misalkan kita ambil area kecil di sini, sekitar sini misalkan gitu ya. Yang penting nanti kita ambil area kecil yang kita anggap bahwa di area ini besar gaya yang terjadi atau yang diberikan ke area ini tuh dianggapnya tuh homogen atau seragam. Atau kalau digambarkan jadi bentuk seperti ini. Jadi gayanya tadi kan dinamis ya, naik turun seperti ini. Nah, ini kita ambil area kecil yang dia itu gayanya kita anggap seragam atau sama seperti ini. Nah, maka akan kita ketemukan seperti ini. Ini loh, yang atas kan dianggap sama. Karena area yang kita ambil itu adalah sempit. Seperti itu. Area sempit ini kita anggap dia lebarnya itu adalah delta X. Tadi kan kalau X itu kan adalah posisi nih di tiap bagian-bagian sini itu adalah X-nya. Dari awalnya di sini 0 sampai sepanjang L. Begitu. Nah, kita ambil area kecil selebar delta X. Kemudian di sini kalau dia melengkung ke bawah, nah ini melengkung ke bawah, tadi kan di sini tadi ada juga V kecil yang ini menunjukkan tadi displacement ya, kalau yang di sini. Nah, kalau yang V besar itu adalah ini shear force. Jadi dia adalah gayanya di sini ya, gaya yang muncul di sana. Nah, di sini agak berbeda kita untuk melihat di sini kita fokus ke bagian kanan dan kiri yang ada di ujung-ujung. Untuk di bagian kiri di sini ada momen gaya dan juga V tadi, shear force tadi itu. Nah, untuk yang di ujung sebelah kanan, nah yang di ujung sebelah kanan ini ada pertambahan yang tadi awalnya M, kalau yang di sini sekarang momen gayanya ada plus M gitu. Ada tambahan karena di sini istilahnya lengan gayanya bertambah, otomatis di sini momen gayanya juga bertambah. Atau momen gaya atau di sini disebut sebagai bending moment gitu ya. Terus kemudian untuk yang V-nya pun juga seperti itu. Untuk shear force-nya sekarang untuk di ujung satunya itu adalah V plus delta V. Seperti ini. Nah, ini untuk mengilustrasikan karena kita kan mengambil area sempit ya di area sini sehingga nanti untuk gayanya dianggap dia itu besarnya sama. Karena tadi kan kalau misalkan kita pakai yang masih gambaran secara besar, gayanya itu dinamis dan itu akan lebih susah untuk kemudian kita pahami karena kan berubah terus terhadap posisi dan waktu. Sehingga diambil yang rata seperti ini. Yang besarannya itu sama gitu ya untuk delta X yang kecil.
Nah, setelah itu kita akan coba ini apa namanya sederhanakan begitu ya. Kita kalau misalkan benda ini tidak bergerak, maka delta tau-nya ya atau delta m-nya di sini itu akan bernilai 0. Jadi karena di sini bisa teman-teman lihat untuk yang kemudian di gambar yang udah diambil segmen kecilnya tadi itu ini penting untuk mengetahui arah-arahnya. Arah-arah arah-arahnya itu maksudnya arah kita biasakan kalau ketemu yang seperti ini nanti yang searah jarum jam itu apa positif, yang kemudian yang berlawanan itu negatif. Kalau misalkan kita ketemu yang ini tadi ya, gambarnya di atas sebentar. Nah, di sini kita anggap bahwa yang M plus delta M itu nanti akan membentuk bending moment yang bernilai positif, sehingga kalau misalkan kita mau cari ini ya equation of motion itu adalah persamaan yang menunjukkan gaya-gaya yang bekerja di suatu bidang. Jadi kalau di sini kita akan menerapkan hukum Newton, tapi yang pada gerak rotasi begitu. Jadi sigma taunya kalau misalkan nggak ada yang berpengaruh dari luar, harusnya sigma taunya atau sigma m di sini ya momen gaya itu bernilai 0 ini. Nah, di sini berarti yang ini tadi kan dikurangi dengan yang ini karena kan berlawanan. Jadi di sini M plus delta M min M, kemudian plus. Nah, ini untuk si V-nya, V-nya itu akan selalu ada di tengah-tengah. Makanya di sini V-nya itu dikalikan delta X per 2. Kenapa dikalikan dengan ini sedangkan yang di depan tidak? Nah, kalau yang di depan ini adalah momen, artinya momen gaya yang dia itu sama dengan tau. Tetapi yang di sini itu sama seperti kalau kita di geraknya translasi itu ya F sama dengan M dikalikan sebentar. Oh, salah. Ini kan kalau di translasi M dikalikan A. Kemudian kalau tahu sendiri kan nanti harus ada F dikalikan dengan R. Nah, F-nya di sini itu adalah shear force, yaitu yang di sini disimbolkan sebagai V. V besar ya, jangan salah sama V kecil. Kalau V kecil tadi itu adalah displacement. Nah, kemudian si lengan gayanya kita anggap itu ada di tengah-tengah. Makanya di sini dia delta X per 2. Nah, kemudian yang kanan pun juga sama. Yang kanan pun untuk yang V plus delta V juga delta X per 2 karena posisinya sama. Nah, gayanya itu ini arahnya sama ya kalau yang ini. Karena yang satu di sini arahnya ke atas, yang V plus delta V arahnya ke bawah. Yang artinya dia nanti kalau kena gaya menyebabkan putaran itu searah. Yang ini muternya ke sini, yang ini muternya ke sini. Makanya di sini nilainya plus. Beda dengan momen gaya yang tadi atau bending moment, yang satunya yang muternya searah jarum jam, yang satunya berkebalikan. Makanya nilainya minus di sini. Nah, ini harus sama dengan 0, yang artinya di sini belum ada perubahan untuk gerak rotasi. Seperti itu. Nah, kalau ini kita sederhanakan, saya hilangi anotasinya biar lebih jelas. Ini kan kalau kita sederhanakan akan jadi M ini habis, tinggal delta M. Kemudian yang ini kalau kita buka kurungnya, yang V maka akan jadi V dikalikan delta X. Karena di sini delta X per 2 ditambah delta X per 2 akan jadi delta X saja. Nah, untuk yang delta V di sini karena tadi nilainya sangat kecil untuk penambahan shear force-nya, karena dianggapnya sama terus tadi ya untuk gayanya yang bekerja dari W, makanya dia dianggapnya 0. Maka akan muncul sisanya tinggal ini aja. V dikalikan delta X. Yang delta V-nya habis di sini ya. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian dari sini kita akan tahu bahwa untuk kalau misalkan kita anggap delta X-nya itu sangat kecil atau mendekati 0 ini ya, limit delta X mendekati 0, maka akan jadi persamaan diferensial seperti ini. Kan awalnya delta M plus V kalikan delta X sama dengan 0. Nah, di sini untuk V-nya itu sendiri, kalau misalkan kita ubah ya, berarti kan sebenarnya jadi begini.
delta M per delta V. Nah, ketika kan kalau misalnya kita delta itu kita anggapannya punya panjang tertentu. Tetapi kalau si delta apa namanya kalau ini ya delta X-nya atau biasnya itu sangat kecil atau mendekati 0, maka itu akan jadi pakai turunan yang kita lakukan. Ini X ya. F. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk V-nya atau istilahnya shear force-nya itu main do M adalah momen gayanya per do X. Nah, kemudian dari sini kita akan coba jabarkan ya, yang tadi yang di awal kita pakai hukum Newton sekarang. Kalau misalkan apa bergeraknya secara vertikal, kalau tadi kan kita anggapnya dia diam. Nah, kalau pergerakannya vertikal, sebentar, saya harus close dulu. Nah, kalau yang secara vertikal kita lihat di sini hukum Newtonnya, maka kita lihat yang ini ya, berarti yang translasi di sini, bukannya rotasi seperti yang di atas. Untuk yang translasi di sini kita pakai hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini sigma F sama dengan M kali A, atau ini dibalik ya posisinya. Nah, M dikalikan A, M-nya ini kita dapatkan dengan, kan tadi kita punya ini nih, rho itu adalah mass density. Nah, untuk mendapatkan masanya, maka kita harus kalikan rho dengan si V. Nah, V ini di sini, dalam hal ini, karena tadi ini mass density ya, ini apa namanya, dia dikalikan dengan terhadap satuan volume. Nah, di sini untuk si M itu adalah rho dikalikan dengan A. M-nya. Nah, kemudian untuk A-nya, karena A ini adalah turunan 2 kali dari nah ini saya ini harus hati-hati di sini ya, karena variabel-variabelnya hampir mirip begitu. Do kuadrat V per do T kuadrat. Dengan V tadi di sini adalah V itu di sini adalah displacement. Hati-hati ya teman-teman, ini kalau kita biasa nulis kan kalau di sini A itu adalah D kuadrat S per DT kuadrat. Jadi percepatan itu adalah turunan 2 kali dari jarak begitu kan. Nah, di sini di dalam persamaan yang kita punya itu pakai simbolnya itu V kecil. Yang artinya dia itu menunjukkan tadi displacement yang gerak ke bawah. Nah, itu. Nah, kemudian itu disubstitusi di sini digantikan rho kalikan A dikalikan do kuadrat V per do T kuadrat yang ini. Nah, kemudian untuk sigma F-nya di sini ada 2 gaya yang bekerja, yaitu sigma F pertama ada do V per do X yang ini dari turunan shear force-nya, karena ini ya apa untuk delta S yang kecil sekali tadi, dan juga ada WXT. WXT itu adalah tadi gaya yang bekerja yang dia dynamic atau transversal dynamic load tadi di atas disebutkan. Nah, ini sudah dituliskan seperti ini. Kemudian kita coba jabarkan. Untuk V-nya sendiri kan tadi kan V yang ini ya. Itu kan kita udah dapat ini nih. Kita sudah dapat V adalah min do M per do X. Maka V yang di sini kita ganti menjadi min do M per do X dan akan jadi min do kuadrat M per do X kuadrat. Nah, ini yang sisanya tetap ya. Yang ini berubah jadi ini. Jadi tetap rho A do kuadrat V per do T kuadrat. Yang plus belakangnya W X, T. Nah, setelah dapat ini, kemudian kita bisa cari ini ya, apa persamaan atau moment curvature relationship of elastic element. Untuk M-nya sendiri itu kita tahu bahwa dia akan bernilai M ini bending moment ya di sini. E dikalikan I dikalikan do kuadrat V per do X kuadrat. E-nya di sini adalah modulus Young. Kalau teman-teman udah belajar ilmu bahan harusnya tahu nih. I-nya ini adalah momen inersia.
V-nya tadi ya, ini displacement ya, perubahan posisi tapi di arah vertikal seperti itu. Nah, ini hati-hati kan. Kenapa di sini kalau ada pengaruh E di situ modulusnya. Nah, di sini berarti material dari beamnya itu akan berpengaruh terhadap si persebaran gayanya. Karena kemudian teman-teman bisa bayangkan bagaimana kemudian kalau misalkan bahannya itu berasal dari metal sama yang berasal dari polimer. Nah, itu kan pasti akan memiliki behavior yang berbeda ketika dikenai gaya. Nah, seperti itu. Kemudian sudah kalau kita tahu bahwa M-nya adalah sekian, tujuannya apa sih di sini? Tujuannya adalah kemudian mengubah si M di sini agar ada hubungannya sama si V, si displacement. Jadi makanya akan jadi turunan keempat nih di sini. Jadi akan jadi rho A do kuadrat V per do T kuadrat plus EI do kuadrat V per do X kuadrat sama dengan WXT. Yang ini kan minus kan, dipindah ruas ke kiri akan jadi plus gitu. Nah, akhirnya kita tahu nih bahwa persebaran gayanya itu adalah yang ini. Nah, karena kita pengen tahu nih, ini tuh berapa persebaran gayanya berdasarkan posisi dan waktu. Hati-hati ya, di sini ini turunan derajat 2, yang ini turunan derajat 4. Begitu. Yang di sini nempelnya ke rho A, di sini EI. Harus tahu nih masing-masingnya ini apa. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Lagi-lagi masih berkaitan, awal tuh berkaitan dengan ya rumus banget gitu ya. Nanti semoga kalau udah ketemu dengan angka-angkanya akan lebih familiar gitu. Tapi ini ya, ketika kita ingin memahami suatu fenomena begitu ya, nah kita pendekatannya seperti ini, secara bahasanya matematis, pendekatannya secara fisik seperti itu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah bisa dilanjut? Bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Bagian yang terakhir ini akan jadi patokan kita untuk kemudian melanjutkan gitu ya, karena di sini masih endingnya kita dapat W, persamaan W-nya itu seperti ini. Nah, kemudian nanti akan ada beberapa kondisi begitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ini belum kelihatan angka-angkanya ya, masih rumus semua. Bisa dilanjut? Atau mungkin ada yang kurang jelas, perlu diulangi. Ini masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini ya, bisa saya lanjutkan. Saya anggap sudah paham untuk yang bagian ini. Kalau mungkin nanti ternyata masih bingung, belum paham, segera ditanyakan. Atau mungkin kalau ingin dijelaskan secara langsung, mungkin kita bisa ketemu di minggu terakhir nanti ya. Kalau bisa offline gitu.
Ini adalah kondisi yang akan kita bahas di sini. Namanya ada dua nanti akan kita bahas, yaitu free vibration dan force vibration. Jadi kalau free vibration ini tidak ada dynamic load yang diberikan kepada si beam, yang artinya WXT itu bernilai 0. Jadi nggak ada gaya yang dari luar begitu. Sehingga akhirnya persamaan terakhir yang kita dapatkan tadi akan menjadi Rho A do kuadrat V per dt kuadrat plus EI plus do pangkat 4 V per do S pangkat 4. 4 di sini menunjukkan dia diturunkan 4 kali. Seperti itu. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan di sini menggunakan persamaan pemisahan variabel seperti yang kemarin, yang nantinya kita tidak perlu menurunkan sampai 4 kali. Nah, di sini saya tulis V-nya, V kecil itu adalah perkalian dari dua fungsi yang masing-masing memiliki variabel X dan juga T. Nah, ini saya dituliskan bahwa VXT sama dengan X besar X dikalikan T besar T kecil begitu. Karena di sini rumusnya diturunkan terhadap posisi dan waktu. Maka rumus ini bisa saya tulis ulang menjadi rho A X ini ya, V-nya saya ganti ini ya, ini stepnya dilompati begitu ya, satu step yang tinggal substitusi aja, tinggal dimasukkan V-nya digantikan XT itu, kemudian kita tulis ulang menjadi bentuk yang seperti ini. Ini akan jadi PAX T turunan 2 kali. Ini ya, penulisan seperti ini kalau mungkin teman-teman masih belum familiar, itu maksudnya adalah turunan. Jadi kalau ada dot itu artinya adalah turunan. Kalau gini, T itu berarti dia DT per DT. Nah, kalau turunannya titiknya ada 2, berarti dia turunan 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi mungkin dibiasakan. Nanti kalau kita di di teknik itu akan sering ketemu ya indeks-indeks seperti ini. Ada namanya kan yang T biasa, kemudian kalau rata-rata itu ada T bar namanya. Ini sekarang ada T dot, ini turunan sekali, ini turunan 2 kali. Nah, kalau 3 nanti dia akan pakai pangkat seperti ini. Bahkan ini 4 ya, itu artinya dia diturunkan 4 kali begitu. Nanti ada juga yang pakai namanya head atau topi. Ada juga yang pakai alis gini, namanya tilde. Banyak notasi-notasi yang akan teman-teman temui. Oke, lanjut kembali ke sini. Nah, ini saya tulis ulang menjadi EI X 4 ya, turunan 4 kali X, T besar, T kecil. Nah, ini nilainya 0 karena free vibration tadi. Jadi tidak ada external loading begitu. Nilai external loading weight XT-nya itu bernilai 0. Nah, di sini ini ya dituliskan juga ini dan ini untuk menjelaskan ini apa yang pangkat 2 dan juga pangkat 4 biar lebih memudahkan teman-teman. Nah, di sini setelah dituliskan kemudian semuanya dibagi XT maka akan jadi seperti ini. Tujuannya adalah seperti yang kemarin, kita ingin memisahkan variabelnya. Yang T ngumpul sama T, yang X ngumpul sama X, kemudian di sini pindah ruas agar terpisah oleh sama dengan. Nah, karena di sini fungsinya ini sama ya seperti ini, maka dia akan sama dengan suatu konstanta K. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Karena di sini nilainya sama, turunan tadi ya. Nah, makanya kedua suku ini akan bernilai sama atau equal dengan konstanta K gitu. Ini sebenarnya kalau nama-nama konstanta begini atau koefisien nanti akan ketemu itu terserah teman-teman ya mau menamainya seperti apa, tetapi nanti harus seragam ke bawah. Nah, kalau sudah sama dengan K tadi itu, nah ini ya tulis ulangnya di sini sama dengan K. Nah, kemudian kita akan coba selesaikan masing-masing. Jadi entah itu mau coba yang X dulu atau yang T dulu. Kalau di sini diselesaikan
untuk yang T dulu. Nah, untuk persamaan yang T di sini itu adalah ini ya, karena kalau di buku gini kadang step-stepnya itu nggak lengkap, jadi teman-teman harus detail, harus teliti ketika melihatnya. Kira-kira step apa yang hilang, step apa yang kurang. Nah, itu bisa ditanyakan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk lebih detail begitu ya. Jadi step-step yang mungkin di buku ini tuh dihilangkan. Nah, ini akan saya coba selipkan begitu. Nah, di sini tadi ini ya, bentuk yang ini saya ubah begitu ya. Kan awalnya min rho A T double dot T kecil per T sama dengan K. Maka di sini adalah T double dot T K dibagi min PA. Ya. Kemudian T-nya itu dikali silang ke atas akan jadi ini. Karena ini masih nilainya minus, pindah ke ruas kiri lagi akan jadi plus begitu. Nah, kalau ketemu seperti ini ada double dot, kemudian ada T juga, ini kan variabelnya sama. Nah, maka ini adalah second order ODE, ordinary differential equation. Nah, seperti yang kemarin ya. Kalau ketemu yang seperti ini akan dibawa ke sana arahnya. Nah, untuk hasilnya yang ini kan seperti kemarin, kalau bentuk seperti ini nanti punya karakteristik ini kan ya. Untuk lambdanya sama dengan plus minus I beta seperti itu. Nah, di sini diberi penjelasan bahwa solusinya nanti itu berupa sinusoida. Maka di sini nanti akan berlaku yang ketiga ini. Ini kan tipe ketiga yang kemarin. Nanti akan juga muncul tipe yang kedua untuk yang selanjutnya. Maka hasil persamaannya ending itu adalah untuk T ya, untuk yang variabel T itu T besar dalam kurung T kecil, T fungsi T-nya itu adalah A1 cos omega T plus B1 sin omega T. Yang ini sama dengan cos omega T min apa ya ini? Psi di sini. Nah, untuk A, B, dan psi ini adalah real konstan dengan omega itu lebih dari 0. Nah, ini kita dapat rumus pertama karena kan nanti apa namanya V-nya atau V atau X atau W tadi ya yang di atas. V ya ini persamaannya mau kita cari. VXT itu sama dengan X dikalikan T. Nah, seperti ini. X dikalikan T. Nah, itu kita dapat T-nya nih Mas Ian. T-nya seperti ini. Nah, sekarang kita akan cari X-nya. X-nya akan menjadi sebagai berikut. Nah, X-nya akan jadi seperti ini kan tadi pangkat 4 ya. Tadi pangkat 4 dari yang ini, bagian yang ini. Pangkat 4 X sama dengan lebih enak nulisnya bagaimana kira-kira sebentar. Nah, ini loh. Yang ini mau kita ubah posisinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bingung, langsung ini ya di stop di cut nggak apa-apa. Nah, di sini yang ini tadi udah selesai. Nah, sekarang kita cek yang bagian X yang sama dengan nilai K. Nah, di sini ya kalau kita pecahkan, itu akan jadi X turunan keempat dari X itu sama dengan K dibagi EI, terus kemudian di sini XX. Nah, ini kalau kita pindah ruas ke kiri, maka akan jadi seperti ini. Nah, kalau ini akan sama seperti ordinary differential equation, tetapi dia derajatnya adalah 4. Seperti itu.
Dia derajatnya 4 sehingga akan memiliki komponen tadi ya, sama seperti yang di sini begitu. Kalau yang tadi karena masih derajat 2 seperti itu. Nah, kalau derajat 4 bagaimana? Kita akan cek setelah ini. Ini agak panjang ya, karena di sini nanti ada 2 proses yang kita lakukan. Nah, ini kan ketahuan di sini sudah ketahuan kalau dia derajat 4 begitu ya. Kemudian di sini mau coba kita semacam sederhanakan begitu. Makanya di sini yang depan tetap ya, X turunan keempat dari X kecil, min beta pangkat 4 XX seperti ini. Dengan betanya itu adalah ini tadi ya, pasangannya ini. Kalau di sini akar pangkat 4 dari rho A per EI omega kuadrat. Seperti itu. Ini ya, untuk di bagian sini ya, gerakannya juga berapa diketahui, nanti udah tinggal masukkan. Begitu. Nah, kalau sudah, nanti kan di sini kita tahu bahwa persamaan ini nanti dia akar-akarnya itu adalah sebagai berikut. Jadi lambda pangkat 4 min beta pangkat 4 sama dengan 0. Maka kalau ini kita jabarkan, kan nanti bisa jadi 2 macam. Akan ada 2 macam. Teman-teman masih ingat yang rumus ini enggak? Nanti ini berlaku juga ya. Plus A, sebentar. Kuadrat min A kuadrat. Nah, ini akan jadi, saya hapus dulu. Nah, bentuk ini dikalikan lambda min A. Nah, di sini sama, karena di sini lambda pangkat 4 min beta pangkat 4 sama dengan kalau kita jabarin jadi lambda kuadrat min beta kuadrat sama lambda kuadrat min plus beta kuadrat ini sama dengan 0 ya. Seperti ini. Maka kemudian akan jadi sini. Lambda kuadrat sama dengan beta kuadrat. Ini yang bagian ini ya. Kemudian ada lambda, ada yang min beta kuadrat itu yang bagian ini. Nah, untuk lambdanya sendiri nanti akan ada 4 macam. Untuk yang beta kuadrat ini lambdanya itu plus minus beta. Tapi kalau ada minusnya ini jadi plus minus I beta. Seperti itu. Nah, kalau ini kan kita jadinya ada 2 kemungkinan kan. Lambdanya itu ada yang beta kuadrat, ada yang min beta kuadrat. Kalau yang min beta kuadrat kemarin kita udah ketemu 2 kali sebelumnya, yaitu di sini akan berlaku yang hukum yang pilihan ketiga ya dari yang ODE kemarin. Nah, untuk yang beta kuadrat aja nih yang nggak ada minusnya itu adalah yang bentuk yang pertama yang nanti akan pakai sin hiperbolik sama cos hiperbolik. Nah, seperti ini. Ini akan kita jabarkan dan karena di sini akan kita jumlahkan ya nanti endingnya. Jadi yang min beta kuadrat itu dijabarin akan jadi A cos beta X plus B sin beta X. Ini dari yang plus minus I beta. Nah, kemudian untuk yang C cos H beta X plus D sin H beta X, ini hasil yang dari beta aja. Seperti itu. Dan untuk A, B, C, D ini seperti yang kemarin, dia adalah konstanta di sana. Yang nantinya akan kita coba cari nilainya itu berapa. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Please masih tetap diikuti karena ini masih terlalu ini ya. Kadang rumus-rumus sekali begitu nanti penerapannya seperti apa. Kalau ini tadi ya, karena ini padahal sudah aplikasi gitu ya untuk penerapan, tetapi masih karena penerapannya di basic engineering yang muncul masih yang seperti ini, masih rumus-rumus. At the end sebenarnya pengerjaan dari partial differential equation itu kalau misalkan kita kerjakan secara ini ya, maksudnya di menggunakan software, maka kan dilakukan pendekatan nantinya sebenarnya. Dan pendekatannya ini pun bisa macam-macam bergantung ininya yang dipunyai begitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Ini baru ini cuma 40 sekian ya, harusnya kan 60 ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau misalkan tidak ada. Nah, ini lanjutannya adalah step selanjutnya itu sama seperti yang minggu lalu, yaitu kita akan mencoba mencari, memprediksi A, B, C, D ini berapa saja begitu. Ini masih agak panjang ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Kadang yang seperti itu harus ini ya, ketemu sama latihan soal dulu kadang biar lebih paham begitu. Untuk di sini sebenarnya sama seperti yang kemarin, kita tuh pengen cari dua fungsi yang kita pecah, kemudian kita gabung lagi di sini. Kita udah dapat di sini misalkan ya, seperti ini tadi kita dapat tuh udah dapat x tt udah, terus kemudian dapat xx juga udah. Tinggal kita setelah ini tugasnya adalah mengalihkan dan mencoba mencari ini parameter-parameter yang kita belum tahu di sini, yaitu yang si ABCD besar ini, dan juga ada A kecil di sini. Kita coba lanjut ya. Ini hasil perkaliannya. Ini hasil perkalian tadi dari XX dan juga TT. Di sini A cos beta X plus B sin beta X plus C cos H beta X plus D sin H beta X. Kemudian dikalikan A kecil cos omega T min C di sini. Nah, untuk ABCD nanti akan kita coba cari di sini dengan menggunakan boundary condition. Nah, tadi lupa ya, belum di ini ya, belum ditulis boundary condition ya, atau belum saya sebutkan di atas. Bentar. Enggak ada ya. Nah, di sini boundary condition akan bekerja, akan bisa digunakan seperti yang kemarin ya. Ketika kita sudah mendapatkan persamaannya, tapi persamaan di akhirnya itu kan masih punya konstanta-konstanta yang kita nggak tahu. Nah, itu akan kita cari tahu di sini. Misalkan di sini ya, mencoba menerapkan boundary condition yaitu V 0, T sama V L, T. Berarti yang pasti ujung-ujung itu kan berarti dia tidak memiliki displacement karena di bagian ujung ini itu istilahnya dipin atau tidak ada pergerakan, sehingga pasti di sini untuk sebagai boundary condition ya V 0, T dan L, T itu bernilai 0. Kalau V 0, T berarti yang setiap ada X bernilai 0. Maka di sini itu cos 0 ini berarti tinggal cos 0 tinggal, nah sebentar. Oh, ini V-nya ya, bukan turunan 2 kali. Kita harus menurunkan terlebih dahulu untuk kemudian kita bisa tahu ini ya, apa namanya, hasil turunannya. Nah, sebentar. Oke. Tadi yang skip satu step ini. Nah, ini kan masih VXT. Nah, kemudian kita akan coba turunkan 2 kali dari bagian yang ini. Di sini untuk boundary condition-nya tadi udah ini ya saya sebutkan ya. Untuk ketika X-nya 0 dan L itu bernilai 0, kemudian untuk M-nya atau bending moment-nya itu seperti ini. Jadi turunan 2 kalinya itu kan bernilai 0 juga. Akan saya coba jelaskan ke sini untuk lebih detailnya. Untuk hitungan.
Nah, ini seperti yang tadi ya, Mas Ian ya. Nah, kita di sini akan ada bantuan tadi itu ya. Untuk M sama dengan EI 2 kuadrat V per 2T kuadrat. Kemudian di sini M-nya itu akan bernilai dengan 0 kalau yang ada di ujung. Nah, kemudian 2 kuadrat VXT-nya 2T kuadrat itu pasti bernilai 0. Nah, kita akan coba pakai yang paling kanan dulu ini nih. Dengan cara kita menurunkan 2 kali si VT. Ini yang saya tunjuk ini diturunkan 2 kali. Nah, ini harus hati-hati teman-teman melakukannya karena ini yang paling rawan salah itu di sini. Karena ada turunan 2 kali ini. Itu yang sering banget yang apa ya jadi salah gitu. Saya sendiri pun ini sempat sampai beberapa kali typo gitu ya. Apa saya hapus begitu karena ada kesalahan dalam proses perhitungannya. Di sini caranya adalah misalkan ini ya. Teman-teman seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk trigonometri turunan dan integralnya harus diingat di sini karena nanti itu yang paling sering ditemui, terutama sin dan cos. Nah, untuk yang pertama ini di sini a cos beta x. A cos beta x diturunkan satu kali, cos kalau diturunkan akan jadi min sin. Maka dia akan jadi min a beta sin beta x. Nah, kemudian itu diturunkan lagi satu kali. Yang saya tulis aja ya, biar nggak bingung. Bagian pertama, ini ya karena ada turunan 2 kali, ini pun saya nggak jabarkan satu-satu ya. Jadi di sini yang bagian ini doang dulu misalkan, satu-satu biar nggak bingung, karena ada berapa suku ini? Ada 4 kali 1, berarti ada 4 suku gitu ya. Tapi kita pakai yang ini aja, yang depan sendiri. Sebentar. Nah, ini kadang-kadang yang jadi saya takut salah itu kalau parameternya bener nggak? Nah, ini harusnya itu X ya, bukan T. Ini di sini T. Nah, ini benar dot T benar. Nah, saya harus cross check daripada salah nanti. Sudah terpencet stop share-nya. Apakah sudah terlihat kembali? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, di sini ini ya, hati-hati di sini. Ini bagian ini yang dia bernilai 0. Tadi saya di sini nulisnya kayaknya pakai T. Nah, ini harusnya X ya. Udah salah, ada yang salah tulis. Yang ini harusnya X. Ini juga. Nah, ini misalkan yang ini ya kita turunkan terhadap X ya. Ini kan berarti jadi A dikali min beta sin beta X. Seperti ini kan. Kalau kemudian ini kita turunkan satu kali lagi agar dapat yang seperti ini. Kita tulis dulu variabel yang itu pasti akan muncul kan. Sin beta X kalau kita turunkan akan jadi cos. Nah, ini betanya juga ikut keluar cos beta X. Nah, ini akan jadi min A beta kuadrat cos beta X. Nah, itu yang muncul di sini. Yang ini. Turunan 2 kali ya. Nah, kalau sin diturunkan 1 kali akan jadi B dikalikan beta cos beta X. Diturunkan 1 kali lagi, maka cos diturunkan jadi min sin. Maka di sini munculnya minus. Beta dikalikan B dikalikan beta kuadrat sin beta X. Tuh. Nah, ini agak berbeda untuk turunannya trigonometri yang hiperbolik. Turunan trigonometri hiperbolik mereka bernilai positif.
Nih ya, teman-teman coba cari nanti di buku ini, bukunya bisa saya post juga nanti di Hebat untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi nanti bisa lihat yang ada di bagian belakang dari bukunya. Di sana ada turunannya, misalkan untuk trigonometri, untuk eksponensial, termasuk yang trigonometri yang hiperbolik ada hanya di belakang. Nah, itu akan jadi kalau kita turunkan 2 kali jadi seperti ini. Ini kan jadi plus semua nilainya. Yang di belakang tetap, yang di belakang sini tetap, dan dia nggak berubah ya, karena dia variabelnya itu adalah T di sini. Nah, oke, setelah itu kita coba masukkan tadi ya, ketika X-nya 0, T, V 0, T sama dengan 0. Nah, berarti ini kita masukkan ke rumus awal yang ini ya, untuk yang V-nya, yaitu kalau kita masukkan X-nya 0, berarti kan tinggal, ini cos 0, 1, berarti tinggal A doang. Kemudian ini sin 0, 0, berarti nggak masuk ya, B-nya nggak muncul. Kemudian untuk yang C, C-nya cos 0 ini juga 1 nilainya, munculnya C di sini. Nah, kalau teman-teman lupa pun nanti misalkan nih akan ada muncul seperti ini di ujian kalau nggak hafal. Kalau untuk ini, misalkan untuk mata kuliah ini, kalau saya pribadi nanti akan ujiannya open book. Jadi teman-teman pun juga bisa lihat catatannya, bagaimana step-stepnya. Karena biasanya soalnya ya tadi ini teman-teman bisa lihat yang ada di apa namanya tugas agak cukup panjang gitu ya pengerjaannya. Bentar. Oke. Nah, ini kemudian yang A dan C yang ada nilainya, yang ada sinnya ini nilainya langsung 0. Nah, kemudian yang belakang tetap cos omega T min psi. Nah, A sama C di sini ini digabung ya nilainya sama ini. Kita sempat salah-salah karena salah melihat yang hasil turunannya. Teman-teman harus hati-hati. Nah, kemudian ketika yang satunya lagi, ketika yang pas di ujung sebelah kanan, yaitu ketika X-nya itu adalah L. Jadi VL, T itu sama dengan 0. Tiap ada X, itu diganti dengan L. Seperti ini. Nah, udah dapat nih, udah dapat 2 persamaan. Kemudian, nah, untuk cos omega T min psi itu akan nilainya nilainya itu akan selalu ada nilainya ya, lebih dari 0 begitu. Sehingga untuk A dan C ini yang menyebabkan angka di sini bernilai 0. Sehingga A plus C itu sama dengan 0. Kemudian untuk turunan kedua kita cek yang ini berarti, yang satunya lagi, yang ini. Kita akan cek bagaimana itu, kemudian membantu kita untuk memecahkan soal ini. Nah, di sini turunan 2 kali terhadap, nah ini di sini terhadap X juga ya, ini mungkin salah ya. Harusnya X. Oh wait, benar ya. Oh, turunan keduanya. Nih, mungkin saya takut salah ya seperti ini. Turunan keduanya benar. X. Saya harus cross check. Ya, turunan keduanya terhadap X. Saya masih salah yang ini tadi. Nah, ini harusnya X semua. Ini X, kemudian yang ini juga X. Nah, di sini baru kita kemudian masukkan X, ketika X-nya sama dengan 0, sama ketika X-nya sama dengan L itu nilainya 0 di sini. Kita masukkan yang hasil turunan yang 2 kali yang udah kita proses tadi itu. Nah, di sini kita masukkan ketika X-nya 0, nah berarti ini cos 0. Berarti dia 1, tinggal min A beta kuadrat. Sin 0, 0. Cos beta X ini 1, nilainya tinggal C plus C beta kuadrat. Yang D pun juga 0 begitu. Dikalikan cos omega T min psi.
Nah, di sini kita faktorkan, kita dapat min A plus C dikalikan beta kuadrat cos omega T min psi sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, yang di sini tuh nilainya itu enggak lebih dari 0, maka yang menyebabkan hasilnya itu 0 itu adalah yang bagian depan. Jadi kita punya dua nih, yang A plus C itu sama dengan 0, min A plus C juga sama dengan 0. Kayak gitu. Konsekuensinya apa? Nah, ini kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini ya, ditulis di sini. Kan A plusnya sama dengan 0. Kemudian min A plusnya juga sama dengan 0. Kemudian kedua ini, persamaan ini kita selesaikan menghasilkan ternyata C sama dengan 0, A sama dengan 0. Nah, makanya di sini variabel A sama C udah nggak berpengaruh. Langsung ketahuan dia bernilai 0. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini ada dua persamaan juga yang akan kita pakai, yaitu ketika yang tadi yang V ya, VL, T itu sama dengan 0, yang satunya turunan 2 kali dari V-nya terhadap X ya ini tadi, ketika X-nya sama dengan L, hasilnya adalah sebagai berikut dimasukkan. Nah, ketika hasilnya sebagai berikut, kan sama-sama dengan ini ya, nilainya sama dengan 0. Maka yang bagian depan, sama seperti yang tadi ya, bagian depan tuh yang dia tuh menyebabkan nilainya sama dengan 0. Yang ini, seret panjang ini, sama ini, kedua bagian ini yang menyebabkan hasilnya tuh sama dengan 0. Kalau ini tadi itu yang bagian ini, yang menyebabkan sama dengan 0. Karena beta, omega, dan hasil cosnya omega T itu akan lebih dari 0. Sehingga yang ini tuh pasti ada nilainya gitu. Sehingga kalau dia sama dengan 0, berarti yang menyebabkan dia jadi 0 itu pasti yang bagian depannya. Nah, ini tinggal kita eliminasi nih bagian ini dan bagian ini. Kita mau eliminasi. Nah, ini karena sama ini ya, saling menghabiskan, kita jumlahkan. Jadi saya jumlahkan. Ini habis, A habis, B habis. Yang ini tinggal 2C dan 2D. Kemudian disederhanakan jadi C cos beta L plus D sin beta L sama dengan 0. D-nya pindah ruas kanan. Oke. Bentar. Nah, tadi kan sempat ada mana ya? A sama C sudah pasti 0. Maka yang ini C cos beta L kan sama dengan 0. Ini saya ganti ruasnya ya. Saya ganti ruasnya. Kemudian akan ketemu min D sin H beta L sama dengan 0. Beta itu lebih dari 0. Sehingga bagian ini sama seperti yang tadi, yang menyebabkan dia bernilai 0 adalah si D. D-nya sama dengan 0. Karena sin H beta L itu tidak sama dengan 0. Dengan beta lebih dari 0. Maka udah ketahuan A, C, D itu sama dengan 0. Sehingga sisanya tinggal beta, B. Nah, di sini sisanya itu kan A, C, D udah sama dengan 0. Sisanya tinggal B sin beta L sama dengan 0. Ini yang tadi terakhir ya, yang diambil ya. Yang ini. Yang atas misalkan yang plus semua, begitu. Kita ambil B sin beta L sama dengan 0. Nah, kalau dari bentuk ini nanti akan ada dua kemungkinan. Kalau betanya sama dengan 0, maka bentar. Kalau betanya sama dengan 0, maka VXT itu kan sama dengan 0 di sini. Yang artinya tidak ada gaya yang diberikan kepada beam ini. Yang artinya ya tidak ada vibration, tidak ada getaran nanti akan terjadi di situ. Kalau B-nya sama dengan 0. Nah, kemungkinan kedua, B-nya tidak sama dengan 0. Kalau B-nya tidak sama dengan 0, maka yang menyebabkan dia 0 adalah yang di sini nih. Sin beta L sama dengan 0. Sin beta L sama dengan 0. Kapankah hasil sin beta L sama dengan 0? Nah, ini ketika. Nah, kita tahu bahwa kalau sinus, dia kan siklus ya bentuknya. Dia akan balik ke titik awalnya lagi selama pi, selama pi gitu, 180 derajat. Maka di sini sin beta L sama dengan 0 akan terpenuhi ketika beta L itu akan bernilai pi, 2pi dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba jabarkan sedikit.
untuk mengetahui ini polanya seperti apa, nah dia kan tinggal ngalihkan nih 1pi, 2pi, 3pi dan seterusnya. Ini bisa kita tulis sebagai NP begini. Dengan N itu adalah bilangan bulat di sini. Atau bilangan asli ya, mulai dari 1 begitu. 1pi, 2pi dan seterusnya. Tapi yang di sini masih beta L ya. L-nya kita pindah ke ruas kanan sehingga beta itu adalah NP per L. Kayak gitu. Ini tinggal pindah-pindah ruas gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang tadi di awal banget. Kalau teman-teman masih ingat. Mana tadi ya? Di atasnya tadi ya. Tadi tulis di sebelah mana tadi? Vibrasi. Bentar, lupa. Rho A, E, omega. Yang beta pangkat 4 tadi ya. Ada beta kuadrat. Nah, yang di sini. Nah, ini. Ini ya. Betanya itu adalah rho A per E, omega. Ini kan nggak ada kuadratnya. Ada kuadratnya atau enggak? Nggak, harus saya cek. Nih tadi ya Mas ya. Oh ya, ada kuadrat. Nah ini. Nah, kita tinggal istilahnya memasukkan gitu ya. Kalau di sini betanya yang akan kita ganti begitu. Nanti yang menyesuaikan dengan di sini yang kita dapatkan ini. Kita akan tarik lagi ke rumus tadi di awal sehingga nilai V-nya itu adalah VXT sama dengan BN sin NPX per L. Kenapa kita pakai indeks N di sini? Karena tadi ya dia akan berubah-ubah nilainya. Tergantung N-nya itu adalah bilangan asli yang 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini setiap ada apa namanya variabel di sini dia akan dipengaruhi oleh N nilainya seperti itu. Nah, kalau N-nya 1, maka di sini untuk N-nya, kalau N-nya 1, dia membentuk satu gelombang seperti ini bentuknya. Kemudian kalau N-nya 2, jadi membentuk puncak dan lembah dan seterusnya. Nah, di sini maka kalau kita ini ya, kita lihat nilainya, maka bisa kita tulis sebagai berikut. VXT itu mulai N sama dengan 1 sampai tak hingga untuk VNXT begini karena kan banyak tadi N-nya ya tergantung dia nilainya berapa. Nah, maka di sini kita jabarkan sebagai BN sin NPX per L cos omega NT men psi N. Nah, ini kemudian bisa kita tulis yang ini ya, yang bagian cos di belakang. Bagian cos yang ada di belakang ini. Bagian cos yang ada di belakang ini akan jadi ini. Nah, ini cuma penjabaran tadi seperti yang di atas awal sebelumnya. Jadi penulisannya bisa pakai yang psi N seperti itu atau pakai yang cosin seperti yang di bawah. Tergantung dari BIM-nya. Nah, ini yang mau kita cari tadi kan persebaran dari gaya yang diberikan atau eksternalnya. Seperti itu. Sampai di sini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Memang hal yang seperti ini terlalu ini ya, kadang abstrak karena susah untuk dibayangkan dan semuanya bahkan masih bentuknya rumus begitu, bukan angka pasti di akhir berapa gitu nilainya. Di sini kita sebenarnya akan diminta untuk mencari pola. Bentuk-bentuk yang sigma seperti ini nanti akan memudahkan kita ketika kita melakukan membuat model atau simulasi. Karena kan kalau misalkan kita ngarahnya ke simulasi seperti itu, kita harus menerjemahkannya dalam bentuk, istilahnya kan awalnya rumus, mau kita terjemahkan dalam bentuk coding. Nah, ini bentuk-bentuk yang seperti ini akan lebih memudahkan. Jadi misalkan ini ada sigma gini ya.
ini jauh lebih mudah daripada nanti munculnya turunan atau integral. Karena kalau sigma itu bisa kita buat coding lebih mudah gitu. Mungkin teman-teman kan udah mulai ini nih semester 4 sudah ada pemrograman komputer. Nah, pasti udah diajari tentang looping. Nah, itu kan looping di sini nanti akan bekerja ketika ada sigma ini. Kita butuh looping untuk bisa memproses sigma. Tetapi kalau bentuknya masih integral pasti bingung nanti akan diubah seperti apa begitu. Itu salah satu contohnya. Nah, untuk yang kedua itu kan kalau tadi kan free vibration ya, artinya dia istilahnya bebas dari adanya getaran yang nilai W-nya yang dari luar itu bernilai 0. Nah, ini ada juga yang kedua itu adalah force vibration yang artinya si W-nya itu nggak 0 lagi, tapi ada nilainya sekarang. Nah, si W-nya tadi itu yang dari atas itu punya nilai tertentu. Di sini apa ya? Load-nya itu nilainya P sin omega T di sini. Kemudian untuk jaraknya, nah ini akan pengaruh juga ketika misalkan satu balok gitu ya, kita menekannya lebih dekat ke ujung, misalkan ujungnya A sama B. Kalau misalkan kita menekan baloknya lebih dekat ke ujung A, nanti persebaran gayanya pasti berbeda ketika kita menekan baloknya itu pas di tengah-tengah. Nah, itu yang akan apa namanya kita jabarkan di sini sebenarnya. Nah, ini saya kasih bantuan di sini untuk nanti penjelasan di bawahnya turunan untuk apa namanya masing trigonometri gitu ya, hati-hati gitu, kadang nanti takut salah untuk pengerjaannya. Di sini untuk si loadingnya atau gayanya itu dia dianggap sebagai fungsi delta di sini namanya. Ini ada simbol delta ya. Dia itu kecil gitu areanya, jaraknya itu kecil. Makanya di sini ada tanda X min A yang artinya dia itu X-nya itu bergeser sedikit dari titik A begitu. Nah, kita pakai seperti rumus yang pertama tadi kita ada dapat rho A do kuadrat V per do T kuadrat plus EI do 4V per do X pangkat 4 sama dengan P sin omega T, sekarang di sini delta XA. Ini rumusnya dari fungsi delta seperti ini. Nah, untuk VXT-nya tadi yang dari hasil pertama yang free vibration yang pertama tadi kita dapat sebagai berikut. Sebagai berikut ini, kemudian yang di bagian belakang kita anggap sebagai QNT. Ini disimbolkan pakai QNT begini. Nah, ini agak ini ya panjang jadinya ya. Kita akan sekarang coba masukkan yang hasilnya ini ke persamaan ini. Jadi di sini rho A tetap ya di depan, kemudian turunan 2 kali dari V terhadap T. Nah, di sini dari fungsi T-nya itu adalah ini ya, cuma muncul di Q ini ya. Jadi turunan 2 kali dari Q, ini saya tulis QN turunan 2 kali sin NPX per L. Jadi masih belum ini ya, masih belum saya jabarkan begitu. Kemudian yang kedua, EI tetap. Nah, di sini karena dia diturunkan terhadap X, nah berarti yang sin NPX per L di sini akan saya turunkan 4 kali. Jadi teman-teman hati-hati ya, makanya di sini saya pakai kayak gini. Turunan pertama, D sin T per DT sama dengan cos T. Cos T kita turunkan lagi, jadi min sin T. Min sin T turunkan lagi, jadi min cos T. Min cos T diturunkan lagi, jadi sin. Nah, makanya di sini sin NPX per L juga. Tapi jangan lupa, setiap kali turunan ini, setiap kali proses, ada penambahan, ada penambahan koefisien pindah ke depan, yaitu NPL ini. Jadi di sini akan muncul NPL pangkat 4, karena 4 kali proses ini tadi. Seperti itu.
Kemudian di sini akan jadi yang sebelah kanan tetap ya P sin omega T delta X min A. Nah, ini yang jadi agak sedikit membingungkan di sini adalah kemudian kita mau mencoba ini diintegral begitu. Yang terhadap X. Jadi di sini ya setiap bagian itu setiap ini ya suku yang ada di sini itu dikalikan dengan sin MPX per L. Jadi yang bagian pertama dikalikan sin MPX per L, bagian yang kedua juga dikalikan sin MPX per L, yang di kanan pun juga seperti itu. Nah, yang di depan ini kan ada sin ini nih, sin ini. Tinggal sisa di luar karena kita akan mengintegral nanti setelah ini. Yang sisanya saya taruh luar dianggap sebagai konstanta begitu. Nah, di sini tinggal integral 0 sampai L sin NPX per L sin MPX per L dx. Kenapa dikalikan dengan sin MPX per L? Nah, ini ada kaitannya dengan dengan orthogonality yang saya jelaskan terakhir di video minggu lalu untuk yang hari Kamis. Ini saya buka sedikit ya. Nah, ini orthogonality. Nah, di sini kita tujuannya adalah membentuk ini agar nanti bisa mendapatkan yang lebih sederhana seperti ini. Yang kita lakukan adalah yang ini, yang nomor 3. Ini yang kita lakukan sekarang. Nah, di sini yang depan tetap ya ini. Nah, kemudian yang belakang tinggal sisa ini. Sisa sin NPX per L sin MPX per L dx P sin omega T sin MPX per L delta X min A dx. Nah, kemudian ini kan ada ini tadi yang orthogonality ya yang saya cek lagi di sini. Nah, ini kita pakai yang ini ya karena 0 sampai L, kita pakai yang nomor 4. Karena kan 0 sampai L integralnya. Ini yang saya bilang kemarin, ini harusnya itu integral, bukan ini bukan kurung seperti itu. Bentar. Ini tuh harusnya integral. Nah, saya salah tulis. Nah, ini harusnya integral. Kita pakai yang nomor 4 ini. Kemudian, nah setelah tahu, nah ini ada tambahan satu lagi untuk menyelesaikan yang sisi sebelah kanan, yaitu ketika integral ketemu fungsi delta seperti ini, atau Dirac function ini ya namanya. Atau dia itu anggapannya itu digeser. Nah, ini ada namanya shifting property. Yang kalau ada sin MPX per L dx ketemu sama fungsi delta X min A, maka hasilnya, ini integral ya, di integralnya. Hasilnya adalah sin MPA per L. Jadi X-nya itu adalah diganti dengan A. Kayak gitu. Nah, setelah ketemu yang seperti ini, maka kita tinggal masukkan ke persamaan yang ini tadi. Persamaan yang ini tadi, yang depan tetap ya. Yang depan tetap nggak berubah semua. Yang ini tinggal tadi jadi L per 2. Ini kan L per 2 ini. Terus kemudian yang belakang jadi sin MPA per L. Nah, kalau sudah dapat yang seperti ini, nah ini udah nanti akan membentuk namanya second order linear ODE. Jadi turunan kedua gitu ya. Seperti biasa. Tapi ini untuk variabelnya itu adalah QM di sini. Yang pangkat 4 jadi hilang ya di sini sekarang. Dan tadi udah dimasukkan di sini. Jadi sekarang yang pangkat 4 hilang. Udah diproses tadi ya. Sehingga akhirnya jadi cuma second order. Begitu. Nah, kalau udah ketemu second order seperti ini di sini yang bikin beda itu adalah variabel yang ini ya. Ada variabel-variabel baru seperti ini. Ada omega M kuadrat yang dia itu adalah akar, omega M-nya ya adalah akar EI per OA MP per L pangkat 4. Jadi yang ini. Jadi semua titik itu dibagi jadi
dibagi row A biar yang depan sini tuh 1 begitu. Ini. Yang ini mau kita hilangkan, jadi semua bagian itu dibagi row A, yang ini jadi 1, yang ini omega M-nya akan jadi seperti ini, yang artinya itu dia omega M kuadrat, ini EI dikalikan MP per L pangkat 4 dibagi row A, ya ini ya, udah benar ya. Kemudian di sini ada PM, jadi ini ada 2 variabel baru ya, ada ini sama ini. PM itu adalah sisanya, berarti tinggal ini. PM adalah P sin MPA per L, kemudian ini ada juga ini dibagi juga ini. Dibagi row A sama L per 2. Nah, ini akan jadi 2 per L dikalikan 1 per row A. Nah, ini sama benar. Ini kemudian kalau kita buka kurungnya akan jadi 2P per row LA atau row AL. Hati-hati sama ini, kalau yang ini adalah di dalamnya sin, di dalam trigonometri. Jadi dia sepaket ngikut seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kan kalau ini ngikutin karena second order ODE, nanti kemudian dia akan ngikutin yang ini, kemudian kita ngikutin dia yang tipe yang ketiga, maka hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Nah, yang ini nih ya. Yang ini. Yang ini karena dia tipe yang ketiga seperti biasanya, yang lambdanya itu adalah plus minus I beta, nanti kemudian nilai persamaannya akan kita pakai yang trigonometri. Kemudian untuk sisanya yang di belakang, nah ini yang PM sin sebentar. Nah, ini ada tambahan yang baru untuk yang di bagian belakang yang ini ada agak sedikit berubah, disesuaikan dengan si variabel-variabel yang kita punya tadi. Seperti itu. Nah, di sini ada 2 bagian namanya solutionnya. Ada yang dia transient solution sama steady state solution. Yang artinya adalah kalau transient solution ini berarti yang dari awal dia itu masih nilainya naik turun, masih berosilasi. Nah, kemudian kalau steady state solution ini yang dia udah hasilnya udah lurus begitu. Atau kalau misalnya kita dalam proses perhitungan hasil yang steady state ini yang kita harapkan, karena kemudian apa namanya, ketika istilahnya kalau dapat gaya dari luar dia itu udah ketahuan nilainya berapa. Atau di sini udah ketahuan ya ini. Kalau yang transient itu karena free vibration, jadi belum ada gaya dari luar tadi itu. Kalau yang sebelah kanan, yang bagian PM dan seterusnya ini adalah gara-gara adanya force vibration. Nah, seperti itu. Sekian materi untuk hari ini. Sepertinya memang karena rumus semua gitu ya. Semoga teman-teman masih bisa bertahan dengan materi yang seperti ini. Silakan jika memang ada yang kurang jelas, step-step yang saya jelaskan ada yang masih belum dimengerti, silakan bertanya, jangan hanya diam saja. Nanti takutnya istilahnya bingung atau nggak tahu prosesnya ini dari mana, tapi malah tidak bertanya. Nanti malah semakin ketinggalan begitu. Silakan jika ingin bertanya atau ada yang masih kurang jelas. Nah, ini semakin sedikit kelas ini, ada cuma 37 yang hadir sekarang, tadi 36. Mungkin sekarang lagi ini masih ada waktu sekitar 12 menit. Saya minta teman-teman yang ada di sini semuanya tulis nama dan NIM-nya masing-masing di kolom chat agar saya bisa tahu siapa aja yang memang hadir di sini. Nanti chatnya akan saya ekstrak. Ini ya, masih ada 10-11 menit, silakan. Minta tolong semuanya yang ada di sini, ada 36 orang ini.
Ini apakah kalau kelasnya mungkin nggak mungkin bentrok ya, karena ini jadwalnya memang jadwalnya untuk matek. Kira-kira kemana teman-teman yang hampir setengahnya ini? Ada yang tahu mungkin? Saya stop ini dulu ya recording-nya.